Semangat pagi, luar biasa. Selamat datang di metode pembelajaran Buma e-learning. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ekskavator PC400. Tahu nggak sih teman-teman, apa saja sih fungsi dasar dari alat berat ekskavator itu sendiri? Ekskavator sering digunakan untuk menggali, kemudian mengangkat, dan juga menarik sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, untuk materi awal yang akan kita bahas di unit ekskavator PC400 ini adalah pengenalan unit dan komponen. Jika kita ingin mengoperasikan unit ekskavator tersebut, berarti kita juga harus tahu dong nama-nama komponennya. Apa saja sih nama komponennya? Yang pertama, kita mulai dari kuku baket. Jadi kuku baketnya ya. Yang kedua adalah baket. Yang ketiga adalah arm, yang biasa juga disebut dengan stick. Yang keempat, silinder baket. Jadi silindernya, silinder baket. Yang kelima, silinder arm. 6, boom. Boom ya. 7, cabin atau kabin. 8, counterweight. 9, final drive. 10, idler atau biasa juga disebut dengan front idler. 11, track shoe esi. Selain nama-nama komponen tersebut, kita juga harus tahu dong fungsi dari masing-masing komponen. Mulai dari kuku baket, hingga terakhir track shoe. Nah, untuk fungsi komponen, kita akan jelaskan satu persatu dari 11 komponen tadi. Mulai dari kuku baket yang berfungsi sebagai pemotong material, kemudian baket sebagai tempat menampung material, silinder baket sebagai penggerak baket, kemudian arm sebagai tempat dudukan dan membantu mengarahkan baket, silinder arm sebagai penggerak arm, boom sebagai tempat dudukan arm dan penggerak arm bahkan baket. Sedangkan kabin biasa digunakan untuk ruang operator atau ruang kendali operator. Counterweight sebagai penyeimbang beban. Final drive, penggerak komponen undercarriage. Idler meneruskan putaran final drive atau sprocket. Dan yang terakhir adalah track shoe esi sebagai pembagi berat unit dan landasan pada saat travel atau berjalan. Selain komponen luar, kita juga harus tahu komponen bagian dalam. Mulai dari footrest atau tempat sandaran kaki, kemudian travel pedal, lanjut travel lever, jadi ada pedal, ada lever, kemudian monitor panel, joystick sebelah kanan atau biasanya namanya equipment sebelah kanan, seat atau tempat duduk operator, joystick sebelah kiri, dan terakhir adalah safety lock lever. Nah, sampai sini sudah paham kan tentang nama-nama komponen? Sekarang kita bahas tentang arti kode unit. Pada ekskavator Komatsu ada tulisan di situ PC400-8. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PC400-8 itu sendiri? Huruf P pada PC400 itu artinya adalah power atau produk Komatsu. Sedangkan C adalah crawler atau rantai. Berarti ekskavator tersebut menggunakan crawler, bukan tire. Angka 400 artinya adalah berat unit pada saat operasi dikalikan 0,1 ton, yang berarti 40 ton. Dan strip 8 adalah modifikasi unit yang ke-8. Kemudian berikut ini adalah gambar
spesifikasi serta dimensi dari PC400-8, mulai dari panjang, lebar, tinggi, dan lain sebagainya. Silakan dibaca dan dipahami. Sedangkan berikut ini adalah dimensi dari sisi depan. Dan gambar berikutnya adalah spesifikasi atau dimensi yang kita lihat pada saat operasional, mulai dari panjang, dalam, dan tinggi. Jika sudah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang engine. Tanpa engine, alat berat tidak akan bisa bergerak dong. Terus apa sih fungsinya engine itu sendiri? Engine berfungsi sebagai sumber tenaga utama. Unit ekskavator PC400-8 ini menggunakan engine dengan model SAA 6D125E. Terus, apa sih artinya SAA 6D125E? S-nya yaitu supercharger, berarti engine tersebut menggunakan turbocharger. AA-nya itu air-to-air cooled, artinya dia menggunakan aftercooler, yaitu udara yang didinginkan dengan udara. 6, angka 6 adalah jumlah piston atau silinder liner. Huruf D berarti engine yang digunakan adalah engine diesel, bukan engine bensin. Sedangkan angka 125 itu merupakan ukuran diameter silinder liner dengan satuan milimeter. Dan huruf E yang terakhir itu berarti low emisi atau ramah lingkungan. Berikut tampilan tata letak komponen jika kita lihat dari atas, yang meliputi monitor panel, hydraulic control valve, hydraulic system controller, main pump atau pompa hidrolik, electronic control unit, dan terakhir adalah engine HPCR yang berada di area fuel system. Masih membahas tentang engine, setelah ini kita akan masuk ke materi tentang sistem engine. Engine membutuhkan 5 sistem agar dia bisa bekerja. Apa saja sih sistemnya? Yang pertama, yaitu air system atau sistem pemasukan udara. Jadi engine juga butuh udara. Yang kedua adalah fuel system atau sistem bahan bakar. Di sini kita menggunakan bahan bakar solar. Yang ketiga yaitu cooling system atau kita biasa menyebutnya sistem pendinginan. Terus yang keempat adalah lubrication system atau sistem pelumasan. Dan yang terakhir yaitu electrical system, yaitu sistem kelistrikan. Nah, setelah kita ketahui 5 sistem ini, mari kita buka satu persatu. Mulai dari air system. Seperti apa sih air system itu? Air system atau sistem pemasukan udara. Pada sistem pemasukan udara, udara awal masuk melalui komponen yang disebut dengan pre-cleaner. Di sini udara akan disaring secara kasar. Kemudian udara akan masuk lagi ke air cleaner. Nah, pada air cleaner penyaringan akan jauh lebih halus sehingga udara benar-benar bersih sebelum diteruskan ke intake manifold. Intake manifold kita juga bisa menyebutnya dengan saluran masuk. Kemudian udara akan dihisap oleh blower. Blower adalah salah satu komponen turbocharger. Setelah dihisap, maka udara akan dialihkan atau dialirkan ke aftercooler. Nah, di aftercooler ini udara akan didinginkan. Setelah didinginkan, baru dimasukkan ke ruang bakar atau silinder liner. Nah, pada silinder liner, udara akan dicampur dengan bahan bakar dan terjadilah ledakan. Dan sisa udara akan dibuang melalui turbin turbocharger. Udara dari hasil sisa pembakaran tersebut akan dimasukkan ke muffler. Nah, di muffler ini
udara akan didinginkan suhunya terlebih dahulu sebelum dilepas ke luar. Setelah dari muffler, baru udara diarahkan ke exhaust pipe. Oke, kita kembali ke turbocharger. Pada turbocharger ada dua bagian komponen utama, yaitu blower sebagai input dan turbin sebagai output. Jika sudah paham, mari kita lihat seperti apa sih komponen-komponen air system. Pada gambar berikut, yang terlihat adalah komponen air cleaner. Fungsi dari air cleaner adalah untuk membersihkan udara sebelum udara itu masuk ke sistem atau ruang bakar. Nah, ada beberapa komponen air cleaner yang perlu kita ketahui, yaitu bagian inner atau bagian dalam. Yang kedua adalah bagian outer atau bagian air cleaner itu sendiri. Nah, bagian air cleaner ini bisa disemprot sampai 4 kali. Kemudian rubber seal, ini untuk menutup celah, cover, dan yang terakhir yaitu vacuator valve. Nah, vacuator valve berfungsi untuk membuang kotoran atau debu. Komponen selanjutnya adalah turbocharger. Di sini sama-sama kita lihat ada bagian yang warnanya biru, ada juga bagian yang warnanya merah. Pada bagian yang warnanya biru ini disebut juga dengan blower atau jalur inputnya. Dia mengambil udara dari air cleaner, kemudian diarahkan ke aftercooler. Dan bagian yang berwarna merah ini disebut juga dengan turbin. Turbin dengan blower ini putarannya sama, karena sama-sama dihubungkan dengan satu as. Selanjutnya, aftercooler. Udara di sini akan didinginkan, karena fungsi utama aftercooler adalah untuk mendinginkan udara, sehingga berat jenis udara bertambah dengan volume yang sama. Sebelum udara tersebut diarahkan ke ruang bakar atau silinder liner. Nah, ketika udara sudah masuk di silinder liner atau ruang bakar, udara akan dikompresi oleh piston hingga mencapai suhu 300-400 derajat Celcius. Kemudian baru disemprotkan bahan bakar, sehingga timbul tenaga untuk mendorong piston kembali. Udara, sisa hasil pembakaran, akan diarahkan ke muffler. Nah, setelah dari ruang bakar, udara akan diarahkan ke bagian turbo, bagian turbin. Setelah dari turbin baru ke muffler ini. Muffler ini, kalau bahasa kampungnya, sering juga disebut dengan knalpot. Makanya kalau misalnya kendaraan yang tanpa knalpot, tanpa muffler, suaranya keras. Muffler inilah yang berfungsi sebagai peredam suara, peredam suhu, dan peredam percikan api dari hasil sisa pembakaran tadi. Nah, bisa dipahami kan? Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang fuel system. Oke, kita masuk di bagian fuel system. Fuel atau bahan bakar. Bahan bakar atau fuel dimulai dari fuel tank. Fuel tank sebagai tempat penampungan fuel atau bahan bakar. Kemudian bahan bakar tersebut disaring oleh prefilter. Prefilter bertugas sebagai penyaring kotoran serta air. Kemudian bahan bakar akan dipompa oleh feed pump. Setelah dari feed pump, baru bahan bakar atau fuel tersebut akan disaring ulang oleh main filter. Setelah itu, bahan bakar akan dialihkan ke supply pump untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar lagi sebelum ke injektor. Nah, tugas injektor inilah yang akan mengabutkan bahan bakar atau fuel yang berasal dari supply pump tadi. Udara akan dikabutkan di dalam silinder liner atau ruang bakar, bersamaan dengan udara yang sudah dikompresi. Kemudian, ada kelebihan fuel atau bahan bakar yang berasal dari nozzle atau injektor, dan kelebihan bahan bakar tersebut akan terlebih dahulu didinginkan oleh fuel cooler sebelum dikembalikan ke fuel tank melalui return line. Nah, seperti inilah alur dari fuel system. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang cooling system.
Mari kita buka satu persatu. Cooling system atau sistem pendinginan. Komponen cooling system ada beberapa macam. Di antaranya adalah reservoir tank sebagai tempat penampungan cadangan air radiator. Kemudian radiator berfungsi untuk mendinginkan air radiator yang berasal dari sistem. Air dari radiator akan dialirkan ke water pump. Di sini air akan dipompa, menghasilkan tekanan. Dan air bertekanan tersebut akan dialirkan ke oil cooler untuk mendinginkan oli engine. Setelah dari oil cooler, baru dialirkan ke water jet. Karena air yang sudah melalui water jacket ini akan sangat panas atau naik suhunya, maka air akan dimasukkan ke termostat housing. Dari termostat housing, ini akan ada dua output. Jika temperatur output kurang dari 70 derajat, maka air akan kembali ke water pump dan dapat digunakan lagi untuk mendinginkan area engine. Dan jika output air lebih dari 70 derajat Celcius, maka air akan didinginkan terlebih dahulu di dalam radiator, sehingga suhu atau temperaturnya bisa diturunkan. Nah, kalau sudah, kita masuk pada pembahasan keempat, yaitu tentang lubrication system atau sistem pelumasan. Lubrication system atau sistem pelumasan. Pada sistem pelumasan, ada beberapa komponen, meliputi oil pan. Oil pan ini berfungsi untuk menampung oli engine. Kemudian, oli dari oil pan dihisap oleh scavenging pump yang berfungsi untuk membantu memompakan oli pada saat unit miring, nanjak, atau turunan. Dan kemudian oli dipompakan lagi oleh oil pump, sehingga menimbulkan tekanan yang lebih besar. Setelah dipompa, baru oli dialirkan ke oil cooler. Jadi oli tersebut didinginkan terlebih dahulu. Setelah didinginkan baru disaring oleh oil filter. Jika suatu saat oil filter buntu, maka valve pada bypass filter akan terbuka. Dengan begitu, oli engine akan tetap mengalir untuk melumasi bagian-bagian atau komponen engine yang lain. Setelah itu, oli engine akan dialirkan ke main gallery. Di main gallery inilah oli engine akan ditampung, yang kemudian dialirkan ke bagian-bagian komponen yang memerlukan pelumasan. Kemudian kita kembali lagi ke oil pump. Oil pump berfungsi untuk memompakan oli. Berapa sih tekanan yang dibutuhkan? Tekanan yang dibutuhkan adalah 2-5 kg per cm persegi. Terus gimana kalau misalnya tekanannya berlebih? Inilah fungsinya regulator valve untuk membuka keran atau membuka valve untuk mengembalikan kelebihan tekanan tadi kembali ke oil pan. Nah, bisa dipahami kan? Kalau sudah, mari kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang powertrain. Apa sih yang dimaksud dengan powertrain? Powertrain adalah kumpulan rangkaian penggerak yang dimulai dari engine sampai final drive, sehingga unit tersebut bisa bergerak atau berjalan. Berikut urutan-urutannya, mulai dari engine, main pump, control valve, kemudian center swivel joint. Nah, komponen center swivel joint inilah yang berfungsi sebagai penghubung antara bagian atas atau upper struktur dengan bagian bawah atau undercarriage. Untuk bagian bawah, dari center swivel joint diteruskan ke travel motor dan final drive. Kemudian, tenaga dari final drive digunakan untuk menggerakkan undercarriage. Selanjutnya, di bagian tengah dari control valve, tenaga akan disalurkan ke swing motor. Dari swing motor baru ke swing machinery, dan terakhir adalah swing circle. Nah, simpel kan? Demikian materi untuk general komponen kali ini. Terima kasih banyak, semoga mudah dipahami dan semangat pagi!